Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kembali bertemu dengan saya Busroni Majid, Kepala MTSN 5 Sleman. Dalam kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi PKG tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis Kemenak RI, yang di dalamnya memuat tentang bagaimana kita melakukan PKG terhadap guru dengan berbagai macam posisi. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu petunjuk teknis yang berkaitan dengan PKG untuk guru madrasah. Ini Bapak Ibu, Keputusan Dirjen Pendis Pendidikan Islam nomor 1843 tahun 2021, petunjuk teknis penilaian kinerja guru madrasah. Nah, karena dari Kemenak RI telah menyampaikan tentang penilaian PKG untuk guru madrasah, maka kita sebagai guru madrasah tentu yang kita gunakan adalah keputusan Dirjen Pendis ini. Di dalamnya telah banyak memuat tentang apa yang harus dilakukan kepada siapa. Demikian juga instrumennya juga sudah disiapkan dalam lampiran-lampiran. Untuk itu kami telah menyiapkan aplikasi yang dapat insya Allah mempermudah para asesor di dalam melakukan penilaian kinerja guru dengan masing-masing posisi. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar bersama untuk melakukan PKG guru. Cakupan PKG guru, ada guru mapel atau guru kelas, ini instrumennya sama. Kemudian PKG guru bimbingan konseling, kemudian PKG guru TIK, kemudian PKG guru yang menjadi kepala laboratorium, kemudian PKG kepala perpustakaan, kemudian PKG wakil kepala madrasah, dan juga PKG guru Raudhatul Atfal. Ini masing-masing instrumennya tentunya berbeda-beda dan ujungnya adalah berapa angka kredit yang diperoleh oleh guru tersebut dalam waktu 1 tahun. Baik, mari kita mulai dari PKG guru kelas atau guru mapel. Saya sampaikan dulu filenya PKG guru mapel. Ini Bapak Ibu cakupannya untuk PKG guru mapel atau guru kelas. Langkah pertama kita membuka petunjuk Bapak Ibu. Karena kita biasakan sebelum memulai apapun kita mengarah kepada petunjuk. Setelah file terbuka, bagi Bapak Ibu asesor yang mengasesori 5 sampai dengan 10 guru, segera simpan sebagai atau istilahnya save as. Jadi misalnya guru Fulan, maka file ini kita simpan terlebih dahulu. Jadi kita klik save as ini. Nah, kemudian dimasukkan ke folder tertentu. Nah, ini diberi nama tertentu. Misalnya saja Fulan, ya. Dan kemudian format PKG guru bla 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 bla. Nah, dengan cara seperti itu, file aslinya tidak akan hilang. Kemudian isikan data diri, penilai, dan kepala madrasah pada sheet data ini. Kemudian cara mengisi NIP, NUPTK, gunakan tanda petik ya, agar angka bertipe teks sehingga tidak mengarah ke kanan atau tidak ada kata-kata atau huruf E eksponen.
Kemudian jangan menghapus rumus. Ya, rumus ini memang tidak kami kunci, namun diharapkan jangan menghapus rumus karena nanti akan saling berkaitan. Pastikan dalam penilaian hanya terdapat satu nilai, 0, 1, atau 2. Sebab kalau terdapat nilai 2, ada 2 nilai maka akan false, akan gagal. Baik, kita mulai. Kita mulai terlebih dahulu dari tentunya pengisian data. Pengisian data monggo dinilai, dimasukkan data-datanya sesuai dengan apa yang diminta. Ya, ini sudah merujuk kepada Dirjen Pendis tadi, data-datanya juga saya merujukkan ke sana. Kemudian berikutnya kita masuk ke penilaian, yaitu mulai dari pedagogis. Kompetensi 1, mengenal karakteristik peserta didik. Nah, di dalam petunjuk Pendis ini sudah memunculkan ada indikator kinerja. Kemudian juga sudah dimunculkan bukti kinerja. Nah, bagi Bapak Ibu penilai atau asesor, maka yang paling menjadi perhatian adalah yang bukti kinerja. Karena ini nanti akan berkaitan dengan nilai kinerja yang akan dituangkan. Misalnya untuk pedagogik ini, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Tidak bisa hanya mengatakan iya atau tidak, tetapi harus dimunculkan buktinya. Ada dokumen hasil penilaian harian terakhir peserta didik, ada atau tidak. Dokumen supervisi akademik pelaksanaan pembelajaran, observasi pelaksanaan pembelajaran, ada atau tidak. Daftar catatan harian guru, ada atau tidak. Kemudian hasil wawancara dengan guru, ada atau tidak. Jika semuanya ini ada, maka guru bersangkutan berhak mendapatkan nilai 2 untuk indikator yang pertama. Jika ternyata hanya sebagian, maka tentu nilainya adalah 1. Jika semuanya ini tidak ada, maka tentunya adalah 0. Nah, kemudian beralih ke indikator kinerja yang kedua, yaitu guru memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk dalamnya peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Nah, ini pun juga harus didukung bukti kinerja. Terus sampai dengan indikator yang terakhir untuk kompetensi 1. Nah, untuk kompetensi 1 ini, indikator kinerjanya ada 3. Karena nilai maksimal untuk setiap indikator kinerja itu 2, maka pada kompetensi yang pertama nilai maksimalnya adalah 6. Nah, untuk angka hasil ini, total ini, Bapak Ibu asesor tidak perlu menuliskan karena sudah terumuskan. Dari jumlah 6 ini Bapak Ibu asesor tidak perlu menulis. Sebab kalau ditulis manual nanti rumusnya juga rusak. Total skor untuk kompetensi 1 ada 6. Kemudian total maksimal kompetensi 1 ini angka 6 ini diperoleh dari jumlah indikator dikalikan 2. Mengapa dikalikan 2? Karena memang jumlah maksimal per indikator adalah 2. Kemudian persentase total, total skor dibagi 6 dikalikan 100%. Karena ini dia mendapatkan 6, kemudian 6 dibagi 6 adalah 1 dikalikan 100%, maka persentasenya adalah 100. Dari angka 100 ini muncullah nilai untuk kompetensi 1. Di sini tertuang rumus adalah jika mendapatkan di bawah 25 atau sampai dengan 25, maka nilainya adalah 1. Jika di bawah 50 atau sampai dengan 50%, nilainya 2. Jika di bawah sampai dengan 75% adalah 3, dan di atas 75 sampai dengan 100 adalah 4. Nah, ini karena dia mendapatkan nilai 100, maka nilainya adalah 4. Nah, ini terus sampai dengan sama dengan kompetensi-kompetensi berikutnya. Bapak Ibu asesor tinggal menuliskan nilai-nilai setiap indikator. Untuk kompetensi kedua ada 6 indikator, maka total nilainya adalah, kalau misalnya dia 2 semua adalah 12, dan total maksimalnya juga 12. Kemudian ini Bapak Ibu misalnya
yang bersangkutan ini mendapatkan nilai seperti ini, hanya 6, ya, maka tentu nilainya tentunya tidak akan 100%. Karena ada yang mendapatkan nilai 0, ada yang mendapatkan nilai 0. Nah, ini menjadi, karena mendapatkan nilainya hanya 7 per 12, maka persentasenya adalah 58,33. Dan nilai kompetensinya adalah 3. Terus pada nilai pedagogik sampai dengan 7 kompetensi. Ya, ada 7 kompetensi. Nah, ini 6, kemudian sampai angka 7-nya. Ini sudah. Kemudian bisa kita berikutnya adalah pada kepribadian. Ya. Kepribadian juga sama, Bapak Ibu, tinggal menyocokkan bukti kinerjanya ini ada atau tidak, terus demikian. Sampai dengan kompetensi yang terakhir, yaitu sosial atau profesional kalau di dalam hal guru ini. Ada kan Bapak Ibu guru mempunyai kompetensi sampai 14 kompetensi. Nah, setelah selesai Bapak Ibu asesor cukup melihat di rekap 1C ini. Di rekap 1C ini Bapak Ibu asesor tidak perlu menuliskan apapun karena semuanya sudah terlinkkan. Baik dari data, kemudian sampai dengan rekap ini Bapak Ibu. Ya, rekap yang pertama, rekap untuk pedagogik pada kompetensi 1, mengenal karakteristik peserta didik nilainya sekian, menguasai teori nilainya sekian. Ini sudah terlinkkan dengan kompetensi-kompetensi yang ada sampai dengan 14 ya. Maka terjumlahlah angka 51. Nah, 51 ini Bapak Ibu merupakan jumlah dari kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14. Nah, masuk ke nilai PKG dengan skala 100. Dengan rumusan nilai PKG dibagi nilai tertinggi. Nilai tertingginya berapa? Nilai tertingginya adalah 14 kali 4 dengan nilai yang tertinggi, berarti 56. Karena dia memperoleh angka 51, maka tentunya 51 dibagi 56 dikalikan 100, menghasilkan angka 91,07. Nah, setelah mendapatkan angka 91,07 ini, maka akan dipindah ke rekap 1D. Ya, rekap 1D ini pun untuk data Bapak Ibu asesor tidak perlu menuliskan lagi. Kemudian kita kenali hasil-hasilnya. Nilai PKG guru mata pelajaran atau kelas adalah 51. Hasil dari kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14. Kemudian konversi nilai 91,0071 dari nilai PKG dibagi nilai PKG tertinggi. Nah, dari angka 91 ini, maka ada ketentuan yaitu dirumuskan menjadi nilai persentase. Berdasarkan hasil konversi di dalam skala nilai sesuai dengan ketentuan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebutan dan persentase angka kreditnya. Nah, angka kreditnya ini Bapak Ibu merujuk kepada angka 91,07, di mana muncul perumusan sesuai dengan ketentuan Menpan RB itu, yaitu jika nilainya itu di bawah 50, maka persentasenya adalah 25%, 0,25 ini. Jika nilainya adalah di bawah 60 sampai dengan 60, nilainya adalah 50%. Jika nilainya di bawah 75 sampai dengan 75, nilai persentasenya adalah 75%. Jika di bawah 90 sampai dengan 90, nilainya adalah 100. Dan jika di atas 90, nilainya adalah 1,25 atau 125%. Nah, hasil dari contoh ini 51, kemudian muncul 91,07, nilai persentasenya adalah 125%. Nah, sebutannya apa? Sebutannya telah dirumuskan jika di bawah 50 kurang, jika di bawah 60 atau sampai dengan 60 sedang, jika di bawah 75 atau sama dengan 75 adalah cukup, jika di bawah 90 atau sama dengan 90 adalah baik, dan jika di atas 90 sebutannya adalah amat baik. Nah, bagi Bapak Ibu PNS, maka tentu berlanjut ke angka kredit. Tetapi bagi Bapak Ibu yang non PNS, maka yang nilai yang akhirnya adalah di angka nilai PKG ini 91,071 yang nanti
dituangkan dalam SKMT bagi yang sudah sertifikasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu bagi yang PNS setelah mendapatkan angka ini 91,07 mendapatkan 102% dan mendapatkan sebutan, kemudian beralih ke selanjutnya ke angka kredit dalam waktu 1 tahun. Dan untuk angka kredit ini sangat tergantung kepada satu pangkat, dia pangkat apa mau ke apa. Kemudian yang berikutnya dia mengajar, guru tersebut mengajar berapa jam. Maka ini sangat berpengaruh. Wajibnya guru mengajar bagi yang sudah sertifikasi adalah 24 jam. Dirumuskan dalam rumus seperti ini. AKK dikurangi AK PKB. AKK itu angka kredit kebutuhan. Kemudian dikurangi angka kredit PKB, ya, pengembangan keprofesional berkelanjutan. Kemudian dikurangi AKP. P yang ini ada AKP ini adalah angka kredit penunjang yang maksimalnya adalah 10%. Kemudian dikalikan jam mengajar dibagi jam wajib mengajar, dikalikan nilai PKG-nya, nilai PKK, NPK, nilai perolehan kredit ya. Adalah di sini nanti akan tergantung dengan angka 125%, angka 100%, angka 75% dan angka 50% atau bahkan angka 0 atau 25%. Ini pengalinya adalah NPK. Nah, Bapak Ibu, ini kita misalkan sekarang guru tersebut adalah mengajar bergolongan, ini kita siapkan bergolongan misalnya 3D ke 4A. 3D ke 4A dengan jam mengajar 26 jam. Kalau angka 24 jam kan tepat angka 1. Tapi ketika dia melebihi angka wajibnya, kemudian perolehannya juga amat baik, maka tentu ini akan menghasilkan angka kredit yang bertambah. Bapak Ibu asesor tinggal ngeklik nomor yang sesuai tabel ini. Kita misalkan, kalau dia 3D menuju ke 4A, AKK-nya adalah 100 kebutuhannya. Kemudian AKPKB-nya adalah 12. Ya, 12 poin. Kemudian penunjangnya adalah 10. Mengapa 10? Karena 10% dari 100. Sehingga nilainya adalah 78. Jika dia hanya mengajar pada posisi 24 jam, tentu angka kreditnya adalah 21,125 dengan ketentuan dia baik ya. Nah, bagi guru misalnya yang kita contohkan ini adalah angka 26 jam, dia 3D ke 4A dengan hasil amat baik. Bapak Ibu asesor tinggal ngeklik angka 9 ini di nomor ini. Kita klik, ya, kita masukkan angka 9-nya. Yang guru yang bersangkutan akan mendapatkan angka 26,41. Mengapa 26,41 kok tidak 21,125? Sebab guru ini mempunyai skor, mempunyai sebutan 125% atau amat baik. Berarti kan nilainya 1,25. Kemudian dikalikan 1,25. Kemudian dia mengajar 26 jam. Ya, mengajar 26 jam, ada tambahan. Tentu akan lebih banyak lagi kalau dia ngajar adalah 28 jam. Misalnya seperti itu. Kita contohkan 3D ke 4A dia ngajar 28 jam dengan predikat amat baik. Nomor 14, ya, nomor 14 harusnya nanti menghasilkan angka 28,44. Kita buktikan. Nomor 14 kita rubah saja. Nah, 28,44. Jadi penghargaan diberikan kepada guru yang mengajar lebih dari 24 jam. Penghargaan diberikan kepada guru yang mempunyai sebutan amat baik. Ini berkorelasi dengan angka kredit dia dalam 1 tahun. Kalau amat baik karena nilainya adalah tinggi, bisa jadi yang bersangkutan cepat menaik pangkat. Nah, setelah rekap 1D ini selesai menghasilkan angka kredit, maka diteruskan ke persetujuan antara yang dinilai dengan yang menilai. Ini di sini tidak ada angka kreditnya muncul, tidak dimuncul, langsung persetujuan, tinggal dicetak. Nah, itulah Bapak Ibu rangkaian dari PKG untuk guru mata pelajaran, untuk guru mata pelajaran ataupun
guru kelas. Tidak sulit Bapak Ibu dalam menggunakan, karena Bapak Ibu asesor hanya tinggal mengklik kompetensi-kompetensi yang ada, mengisi angka nilai 0, nilai 1 atau nilai 2, dan bertanya pada posisi pada saat di rekap 1D ini. Berapa jam guru tersebut mengajar, kemudian menyesuaikan nomor yang ada di sini. Hanya itu saja yang dilakukan oleh asesor, kemudian tentunya dilanjutkan dengan percetakan. Bagaimana dengan guru dengan tipe-tipe yang lain? Tidak ada bedanya Bapak Ibu cara melakukannya, yaitu dengan cukup memperhatikan misalnya untuk TIK ya. Untuk guru TIK juga sama nanti bentuknya ya, kompetensi tinggal ngisi 012. Setelah diisi semuanya, ini kebetulan menggunakan, saya maksimalkan contohnya menjadi 100, kemudian mengarah kepada ini Bapak Ibu rekapnya. Nah, rekapnya ini juga sudah otomatis ya, sudah otomatis, tinggal Bapak Ibu mengisi nilai di kompetensi akan terrekap di sini. Setelah itu kemudian masuk ke rekap 1D. Nah, ini juga dikaitkan dengan angka kreditnya. Misalnya kalau ini contohnya adalah guru 4A, golongan 4A. Ya, nomor 5 ini kan guru golongan 4A menuju ke 4B dengan predikat amat baik, maka angka kreditnya adalah 37,19. Ini kalau di komanya dikecilkan ya. Inilah Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang rumit, tinggal mengisi angka 0, 1, 2 dan menyesuaikan pangkatnya. Ya. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu asesor, dan Bapak Ibu yang dinilai diharapkan telah mengetahui apa yang menjadi instrumennya, sehingga tidak bingung apa yang harus dipersiapkan. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.